teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang upgrade head unit Wuling Almas. Ini sekarang lagi dikenal namanya, yang lagi rame kan, head unit plus. Nah, kita akan membahas seputaran upgrade head unit plus, karena banyak DM ke saya nanyain tentang head unit plus, apakah aman, apakah tidak mengganggu, dan apakah masih bergaransi. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, kalau kita habis upgrade nih head unitnya, apakah garansi masih berlaku? Nah, gitu. Nah, di sini kita coba mengulas ya dari masalah upgrade head unit Wuling Almas ini. Nah, yang pertama dulu soal garansi. Kalau soal garansi sih itu tergantung dari pihak Wulingnya ya, SKMW. Cuman kalau menurut saya, logikanya di sini kita kan tidak mengganggu hardware dari head unit Wuling Almas. Terus juga tidak mengganggu sistem yang ada di dalam head unit Wuling Almas. Nah, sama logikanya kayak kita beli handphone baru nih. Kita beli handphone baru, aplikasinya masih standar semua bawaan dari pabrik. Contoh kita beli Samsung, aplikasi standarnya bawaan dari Samsung semua. Nah, nanti kan kita install aplikasi tambahan tuh. Berarti di sana kan tidak mengganggu garansi kalau dari pihak Samsungnya, karena tidak mengganggu sistem yang ada udah tertanam di handphone, sama tidak mengganggu hardware, tidak mengotak-atik hardware. Nah, jadi logikanya sama juga di head unit ini. Kalau bisa dibilang head unit Wuling Almas ini udah Android tablet ya yang dipasangin di sini head unitnya. Sistem operasinya juga Android 8 ya kalau nggak salah tuh. RAM-nya 2 GB, internalnya 16 GB. Jadi samalah dengan tablet-tablet standar kayak Samsung Tab A8, A7, udah sama spesifikasinya. RAM 2 GB, internal 16 GB. Malahan di Tab internalnya 8 GB. Kalau di head unit Almas ada 16 GB. Jadi soal garansi tadi harusnya sih tidak mengganggu ke garansi head unit selama sistem head unit dan hardwarenya tidak diutak-atik. Nah, untuk upgrade head unit sendiri kan tidak mengutak-atik hardware sama operasi sistem. Nah, ditambah lagi head unit Almas ini udah, menurut saya sih, setelah saya upgrade ya untuk install aplikasi, di sini ada saya install aplikasi, jadi head unitnya udah mandiri sama Android Auto, CarPlay. Itu digunakan oke-oke aja. Dan juga head unitnya kan udah bisa mandiri, jadi nggak perlu Android Auto atau CarLink lagi, jadi udah fungsinya udah full tablet. Nah, nanti sistemnya kalau di head unit ini bagusnya RAM yang tersisa udah 1 GB, jadi nggak terlalu berat juga nggak terlalu ringan, standar tablet lah ya. Dan enaknya lagi, misal nih kalau kita terlalu banyak buka aplikasi, bisa terlalu banyak buka aplikasi. Nah, sistem dari Androidnya sendiri udah membatasi supaya tidak tidak menghabiskan RAM yang ada di head unit. Jadi nanti misalnya kalau ada terlalu banyak buka aplikasi, misal nih kita buka YouTube dari head unit mandiri ya, kita buka YouTube, buka Spotify, buka Joox, buka Waze, terus juga buka Google Maps. Saya udah coba langsung buka semuanya. Nanti dia memang agak ada itu ya, lag ya. Cuman dia nggak nge-freeze, nggak nge-hang gitu. Jadi nanti sistemnya otomatis akan menutup semua aplikasi yang terbuka. Nah, misal pun nanti ada kejadian nge-freeze, saya pernah nge-freeze sekali ya, gara-gara testing aplikasi yang buat diinstal. Nge-freeze sekali, saya biarin, terus saya matiin mobil, saya kunci lagi, 3 menit saya buka lagi, head unit kembali ke
seperti semula, udah normal lagi. Jadi pas mobil dimatiin, jadi sistem head unitnya udah menutup semua program yang berjalan dan kembali ke program standar awal. Mungkin itu ya kejadian kita pernah misalnya bus pikun istilahnya kalau udah lama nih, bus pikun. Jadi bus pikun disebabkan oleh memang sistem software yang ada di head unit Almas yang menyebabkan bus jadi pikun. Jadi settingannya kembali lagi ke default. Begitupun kalau kita misal install head unit plus. Jadi kalau head unit mati pas dinyalain, jadi dia settingan kayak sound aplikasi dia udah default lagi, ditutup lagi semua aplikasinya. Nah, ada juga yang nanyain aman nggak install head unit Wuling Almas ini. Untuk keamanan saya bilang 100% aman juga enggak, karena untuk software kan nggak bisa ya dijamin 100% aman. Kayak yang perusahaan-perusahaan besar aja bisa dibobol juga kan, apalagi sekelas head unit. Jadi tapi juga nggak bisa bilang nggak aman, karena cuman kita di sini kan fungsinya buat multimedia seperti Spotify, Waze dan YouTube, kan yang memang untuk multimedia disediakan. Kalau di mobil nggak mungkin juga di mobil kita akses email, akses m-banking kan nggak ada juga. Nah, kemarin ada dan juga kita kan untuk koneksinya gimana? Untuk koneksi kita untuk head unit mandiri ya, kita tinggal tethering aja hotspot, bisa dari handphone, bisa dari MiFi, terserah aja untuk akses internet dari head unit. Karena memang multimedianya kayak Spotify, Joox, YouTube memang membutuhkan akses internet. Nah, kalau di tethering aman nggak? Harusnya aman, karena kita cuman sharing sinyal aja buat internet. Nah, untuk proses penginstalasiannya gimana? Apakah aman? Selama mengikuti panduan dan head unit juga tidak ada masalah bawaan ya. Misal nih memang ada cacat hardware, misalnya cacat prosesor, atau cacat memori, atau cacat software bawaannya, nanti kemungkinan memang bisa mengganggu ke head unit. Cuman itu perbandingannya 1:1000, karena rata-rata head unit yang ada sekarang sih, yang rata-rata udah lebih berjalan pemakaiannya tuh, yang mau pasang udah lebih dari 1-2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 tahun baru pasang head unit plus. Jadi harusnya 99% aman untuk penginstalan, nggak ada masalah. Nah, untuk aplikasi sama program-program gimana? Nah, di sini upgrade head unitnya bisa ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama itu head unitnya bisa berdiri sendiri sebagai tablet atau handphone fungsinya. Jadi kita nggak perlu lagi colokin kabel data buat mirroring, Wuling Link, atau atau pakai dongle Android Auto atau CarPlay. Jadi head unitnya udah bisa mandiri sendiri, berdiri sebagai Android utuh. Misal kita mau nonton YouTube langsung dari head unit bisa, mau putar Spotify dari head unit bisa. Jadi nggak perlu mirroring lagi, udah full head unitnya berfungsi sebagai tablet Android. Nah, ada lagi yang nanyain untuk GPS-nya gimana? Nah, untuk GPS ini karena head unit memang nggak ada ya modul GPS-nya yang tertanam di head unit Wuling Almas eksklusif sama Wuling Almas Smart Enjoy. Jadi bawaannya memang nggak ada GPS-nya, nggak tertanam GPS. Jadi butuh tambahan alat. Itu ada di namanya USB
GPS itu banyak sih dijual online, harganya sekitar 200 ribuan. Jadi nanti untuk setelah untuk USB GPS pun kalau dipasang, dicolokin ke USB nih, nggak bisa langsung jalan. Jadi ada dulu yang diubah di sistem agar bisa mensinkronkan USB GPS ke aplikasi Maps kayak Waze atau Google. Jadi nggak bisa colok langsung connect GPS-nya, nggak bisa. Apa lagi ya? Ini ada juga teman-teman yang nanyain. Itu kita kan biasanya mutar lagu dari MP3 nih, misal kita nggak ada tempat apa namanya, daerah yang tidak tercover sinyal, jadi kan nggak bisa online untuk multimedia. Bisa pakai flash disk buat denger lagu, bisa pakai flash disk. Cuman kalau bawaan pemutar lagu dari head unit kan nggak bisa mengklasifikasi folder lagu. Jadi pas kita colokin USB, otomatis dia udah membaca semua folder jadi satu baris list lagu, satu baris file MP3. Nah, untuk head unit upgrade head unit sih udah ada sih, dikasih nanti ditanam, bisa aplikasi macam-macam aplikasi itunya, multimedianya. Nanti jadi nanti kita bisa pilih-pilih folder yang mau diputar. Jadi nggak semua file lagu langsung diputar listnya. Jadi nanti kita bisa bikin folder playlist sendiri untuk diputar. Apalagi ya? Nah, selain itu untuk keamanan ya, sebaiknya user tidak mengganggu sistem operasi yang udah ada di head unit Wuling Almas. Misalnya nih, habis update KU, ternyata nanti sellernya ngasih akses ke sistem, ngasih aplikasi yang bisa akses ke sistem. Nggak sengaja nanti misalnya terbuka aplikasinya, terus bisa akses ke sistem, jadinya nggak sengaja utak-atik misalnya, atau iseng utak-atik nih mau install aplikasi apa gitu. Nah, dan ternyata aplikasi tersebut mengganggu ke sistem, itu yang nanti ditakutkan berbahaya. Maka jadi sebaiknya nggak perlulah mengganggu atau utak-atik aplikasi yang bisa akses ke sistem untuk keamanan head unit sendiri. Soalnya ada kejadian, saya cerita sih dari ada teman, dia habis upgrade head unit plus, dapat aplikasi buat akses ke sistem. Jadi dia nanti bisa utak-atik sendiri, install aplikasi sendiri, hapus aplikasi sendiri. Nah, mungkin nggak sengaja terinstall aplikasi yang berbahaya atau nggak cocok sama sistem head unit Almasnya, atau mungkin terhapus salah satu sistem bawaan head unit Almasnya, head unitnya jadi nggak bisa nyala. Kalau di handphone istilahnya bootloop. Untungnya masih bisa diklaim garansi, saya nggak tahu gimana nya ya. Cuman kalau logikanya sih, kalau head unit mati sih memang bisa masuk klaim garansi, soalnya kan kalau mati atau bootloop memang nggak bisa diakses ke sistemnya. Jadi mungkin bisa diklaim garansi dengan langsung bawa ke beres karena head unitnya mati, komplain aja kenapa head unit mati, mungkin gitu maksudnya. Jadi dia katanya bisa klaim head unit, cuman saya nggak tahu sih benar apa enggak. Terus mengenai Android Auto, ada yang nanyain Android Auto sama nggak sama mirroring? Kan sama-sama connect handphone ke head unit. Ada juga yang bilang kalau Android Auto kan bisa install di handphone terus mirroring ke head unit. Nah, ini yang salah pemahaman. Head unit mirroring dan Android Auto dua hal yang berbeda. Contoh, kalau mirroring itu seperti Wuling Link yang ada di aplikasi Wuling Link yang ada di bawaan yang ada di head unit. Jadi kita
connect Bluetooth, aktifin developer mode, terus colokin kabel data ke head unit, terus pencet icon wuling link di head unit, baru bisa terkoneksi. Dan itu pun koneksinya cuma menampilkan tampilan memindahin tampilan di handphone ke tampilan di HP. Layarnya pun kecil ya. Kalau mau layar yang gede buat mirroring biasanya pakai itu tuh Samsung, pakai tablet. Cuman itu ya tadi aksesnya jadi dua arah. Jadi handphone nyala terus buat akses, layar nyala terus buat akses mirroring dari head unit. Akibatnya nanti baterai jadi cepat drop. Nah, kalau Android Auto itu nggak perlu mirroring lagi, jadi cukup colok kabel data ke head unit langsung ke handphone. Nanti Android Auto akan langsung otomatis jalan di head unit. Tapi tampilan di handphone tetap tampilan handphone standar. Jadi handphone bisa matikan layar, mau dipakai buat browsing boleh, mau dipakai buat WA boleh, dan tidak mengganggu ke head unit. Jadi tampilan head unit dan tampilan di handphone udah beda. Jadi udah mandiri head unit sama handphone. Cuman kalau untuk Android Auto, akses aplikasinya di head unit memang dibatasi untuk terkoneksi, karena memang dari pihak Android Auto-nya memang membatasi. Android Auto memang untuk keperluan head unit, jadi tidak mengganggu ke keselamatan. Jadi di Android Auto yang ditampilin cuman kayak akses musik Spotify, YouTube musik, WhatsApp itu pun lewat baca dan balas pesan WhatsApp atau Telegram lewat voice command. Jadi di Android Auto kita bisa akses voice command-nya, jadi nggak perlu sentuh-sentuh layar head unit lagi. Mau tukar lagu di Spotify bisa lewat Google Voice. Mau buka aplikasi apapun dari head unit Android Auto bisa lewat Google Voice. Untuk koneksinya sendiri sih ada dua macam. Yang pertama bisa menggunakan dongle CarPlay atau Android Auto. Jadi kalau pakai dongle ini nanti bisa aktifin Android Auto di head unit sama Apple CarPlay. Nah, untuk Android Auto-nya kalau menggunakan dongle itu tampilannya cuman setengah layar, kayak tampilan di handphone, tapi landscape di tengah layar aja kalau di head unitnya. Soalnya tipe head unit Wuling Almas modelnya kan portrait, jadi nanti dia landscape, jadi nggak full layar, jadi kecil dia di tengah-tengah. Nah, cuman untuk kalau dipakai CarPlay dia kayaknya bisa full layar, cuman saya belum nyoba sih pakai dongle CarPlay karena saya memang menggunakan Android. Untuk harga dongle-nya banyak ya dijual online. Harga dongle sendiri harganya berkisar sekitar 600 sampai 1 juta. Nah, kalau bisa juga dibeli dari Cina, harganya memang lebih murah, sekitar 500.000. Cuman nggak bisa beli per satu item. Rata-rata seller Indonesia jualannya paling murah 600-an kalau saya nggak salah. Saya udah coba beli satu untuk testing aja, sampai harga 1 jutaan. Itu pun wajib menggunakan kabel data untuk koneksi Android Auto dan CarPlay. Nah, tipe Android Auto yang kedua di head unit Wuling Almas udah terinstall langsung di head unit, jadi nggak perlu dongle lagi. Dan tampilannya udah full screen layarnya, full screen, jadi nggak kecil lagi kayak kalau yang pakai dongle. Karena kalau yang pakai dongle memang di sistem dongle-nya kayaknya dibatasi buat tampilan landscape aja. Jadi kalau udah tertanam di head unit, langsung colok kabel data, langsung aktif Android Auto, langsung full screen. Nah, Android Auto tadi saya bilang kan aplikasinya terbatas, cuman Spotify, YouTube musik, sama WhatsApp, sama WA, WhatsApp
sama Telegram. Nah, nanti biasanya tuh kalau dari penjualnya ada paket tambahan buat aplikasi multimedianya di Android Autonya. Jadi nanti misalnya kita mau nonton YouTube bisa di Android Auto, mau web browser bisa di Android Auto, mau media browser media player bisa di Android Auto, bahkan nonton TV pun bisa lewat Android Auto. Itu jadi kelebihannya tadi menggunakan Android Auto. Untuk saya sendiri menggunakan Head Unit Plus ya, yang memang full menggunakan udah beberapa bulan. Sebelumnya saya udah install, cuman nggak saya pakai. Saya masih apa namanya? Masih menyembunyikan lah istilahnya, bukan menyembunyikan juga sih, masih nyimpen ternyata. Cuman karena sekarang udah booming, saya juga ikut review tentang head unit Android, head unit Wuling Almas. Nanti juga ada beberapa trik di aplikasi head unit ya. Jadi kita sementara untuk di video ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan umum tentang pemasangan head unit Almas. Apakah aman, apakah mengganggu garansi, apakah fiturnya udah mandiri, maksudnya mandiri udah berdiri sendiri, jadi nggak perlu mirroring lagi. Jadi semua akses internet, akses map, Spotify dan lain-lain bisa dilakukan di head unit Wuling Almas. Saya kalau sekarang sih enaknya head unitnya mandiri ya. Jadi saya nggak perlu connect Android Auto segala macam, karena memang di head unitnya sendiri udah full semua, mau Spotify, mau YouTube, mau Maps, udah ada semua. Cuman kecepatan aksesnya sih, kecepatan buka aplikasinya tidak secepat handphone ya, karena memang tabletnya memang RAM-nya 2 GB, beda dengan handphone kita yang rata-rata sekarang RAM-nya 6 sampai 12 GB. Jadi udah jauh beda. Cuman untuk digunakan sebagai Android Auto, dia sangat smooth ya, nggak ada lag, cuman juga nggak terlalu cepat. Cuman udah jauh lebih cepat dari kita menggunakan head unit mandiri. Mungkin sementara itu dulu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau bisa saya bantu jawab, akan saya jawab pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.